Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Nigara. Selamat sore, Andra. Selamat sore Bung Nigara. Ya, selamat sore, Andra. Baik, Bung Nigara, digantinya Sinteyong dengan Patrick Kluivert. Bagaimana nih tanggapan Anda? Yang pertama ini sudah terjadi ya, jadi kita nggak usah bicara yang ke belakang lagi, kita bicara ke depan aja. Karena ini faktanya udah terjadi gitu ya. Meskipun apapun yang ada di belakang itu ya sudahlah menjadi satu pelajaran yang perlu kita sikapi bareng ke depan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, datangnya Patrick Kluivert dengan dua asistennya yaitu Alex Pastur dan Denny Lansat, saya kira perlu kita sikapi dengan baik gitu ya. Kita juga berharap bahwa di tangan ketiga ini pelatih dari Belanda ini tim nasional kita menjadi lebih baik gitu ya. Karena harapan kita akan bisa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ini adalah sesuatu yang sangat dinanti dan sangat diharapkan oleh semua pihak ya untuk bisa berhasil. Kita berharap dengan pengalaman ketiganya menangani tim, mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik. Itu aja harapan saya begitu. Baik, Bung Nigara, kalau misalnya kita melihat Kluivert ini kan salah satu legenda sepak bola di Belanda. Ia hebat sebagai pemain, namun belum teruji sebagai pelatih. Akankah Kluivert membawa timnas Indonesia lebih baik dari Sinteyong nantinya? Harapan kita begitu ya. Karena kalau kita memprediksi kan apa aja bisa kita prediksi. Tapi sebagai harapan kita berharap betul bahwa apa yang dibuat nanti oleh tiga pelatih ini jadi Indonesia menjadi lebih baik. Itu harapan kita. Dan ketika PSSI memilih Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini tentu punya pertimbangan tertentu gitu ya. Kemudian juga mengakhiri kontrak Sintayong juga pasti dengan pertimbangan tertentu. Nah, kita berharap tidak terjadi gejolak apapun gitu ya. Meskipun kita tahu kecintaan orang pada Sintayong begitu luar biasa, karena memang harus diakui juga bahwa sepak bola Indonesia jadi sangat baik seperti saat ini berada di tangan Sintayong, langsung atau tidak langsung begitu. Jadi sesuatu yang belum pernah dialami oleh sepak bola Indonesia sejak 19 April 1930 sampai saat ini. Inilah yang fakta yang ada gitu. Nah, sekarang apakah trio pelatih Belanda ini mampu? Itu harapan kita harus mampu. Kenapa demikian? Karena kalau nggak ada gunanya juga penggantian itu. Jadi saya kira ini sesuatu tawaran atau sesuatu harapan yang ada di depan mata kita yang harus kita bisa peroleh gitu. Dan saya berharap semua penggemar atau pendukung tim nasional untuk tetap bisa berdoa kepada tim nasional. Jadi jangan melihat pelatihnya, tapi melihat tim nasionalnya, melihat secara keutuhan tim nasional kita seperti apa. Jadi saya kira ini yang paling penting. Begitu, Andra. Baik, Bung Nigara, saat ini yang Anda saksikan di layar kaca juga ini merupakan visual terkini di Bandara Soekarno-Hatta, di mana dikabarkan Denny Lansat akan segera tiba di Indonesia begitu. Dan sebelumnya juga kan dikabarkan Kluivert ini akan dibantu oleh Alex Pastur dan juga Denny Lansat. Bahkan ada yang bilang bahwa strategi ini dibuat oleh asistennya Denny Lansat dan juga Alex Pastur. Dan bagaimana Anda melihat jiwa pemimpin baru dari Kluivert ini? Ya, kan kita saya terutama ya belum bisa melihat secara utuh bagaimana sikap Patrick Kluivert pada saat memimpin. Yang pasti dia pernah menjadi asistennya Van Gaal pada saat Belanda bisa masuk ke di Piala Dunia putaran kedua kalau saya nggak keliru ya yang kemarin itu. Nah, jadi saya kira ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Tetapi kita sendiri di tangan pelatih Belanda bukan yang baru karena kita pernah dilatih oleh pelatih Belanda Will Curver dulu tahun 1975-76. Ada sesuatu yang berbeda gitu dengan yang sekarang. Nah, kita tahu Will Curver dulu memang pelatih handal ya, dan kita juga waktu itu hampir juga ke Olimpiade ya ketika kita akhirnya kalah adu penalti melawan Korea Utara. Nah, tadi dalam preview yang dibuat oleh iNews bahwa Lansat itu maksud saya Pastur itu memiliki kualifikasi yang sangat baik. Jadi saya kira apakah nanti strateginya siapa yang dia akan diterapkan ya itu menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya. Tetapi yang paling pasti ada Lansat, ada Pastur yang menurut saya menjadi backup dari seorang Patrick Kluivert. Baik, Bung
Nigara, dikabarkan juga Kluivert ini akan membawa pemain diaspora baru. Apakah itu yang diharapkan dari seorang pelatih baru nih, Bung? Ya kan gini, pemain-pemain diaspora yang ada di Indonesia saat ini dari eranya Patinama waktu itu ya, itu memang Sintayong yang ngejar. Jadi Sintayong itu punya tim teknis di Belanda yang bisa memantau itu. Saya ya, Bung Yesayas, Bung Reva Dedi, Bung Erwiantoro itu tim pertama yang ditugaskan untuk mencari pemain naturalisasi di Belanda tahun 2009, Januari, Februari 2009. Tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena memang orang belum tertarik waktu itu. Karena peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangat berat. Karena Asia waktu itu baru 2 yang tiketnya. Kok sekarang 8,5 tiketnya. Sehingga peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia itu sangat besar. Jadi kalau sekarang Kluivert akan membawa pemain diaspora, saya kira normal aja. Wong Sintayong juga bawa pemain dari sana kok, dari Belanda gitu. Nah sekarang orang menyaksikan apakah waktu cukup dalam waktu 2 bulan, karena ini pasti cuma 2 minggu waktunya nih. Kenapa? Karena nanti paling mendekati itu baru pemain diizinkan oleh klub-klub di Eropa untuk bisa bergabung dengan tim nasional. Nah, bersyukurnya ini tim dari Belanda gitu. Jadi motivasi, cara dan segala macam mereka udah saling mengenal gitu. Nah, ini yang kita harapkan menjadi titik awal. Memang tetapi berat banget, bukan enggak gitu. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi yang ada saat ini. Ya sekali lagi saya mengajak seluruh simpatisan, seluruh supporter tim nasional untuk jangan ragu membela tim nasional. Jadi jangan kita lihat pelatihnya, tapi kita lihatlah tim nasional secara utuh. Kenapa? Karena di situ ada Garuda, ada lambang Garuda, di situ ada merah putih, di situ ada harapan bangsa Indonesia. Begitu, Pak. Baik, Bung Nigara, dulu waktu Anda dan tim mencari pemain diaspora di Belanda, apakah ini sesulit saat sekarang diaspora mau membela timnas atau seperti apa? Sangat sulit. Saya di Den Haag untuk hari pertama di Den Haag, itu ada beberapa orang kumpul, begitu diketahui bahwa kita ini akan mencari pemain naturalisasi, mereka bubar. Mereka nggak mau bergabung. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang nggak ada harapannya. Gitu. Kalau sekarang harapannya ada. Nah sampai waktu itu ya akhirnya yang dinaturalisasi oleh PSSI yaitu Ngkolo kalau nggak salah itu ya. Kemudian itulah pemain yang kemudian jadi naturalisasi yang pertama di Indonesia itu. Itu pun sebenarnya bukan yang pertama ya. Nah yang pertama itu pada tahun 1930, pada tahun 1956 itu yang pertama kali kita punya tim naturalisasi. Kalau nggak salah 30 atau 56 itu. Jadi kita juga pernah melakukan hal itu, bukan enggak. Nah cuma sekarang memang kebanyakan di situ, kalau fakta di lapangan memang sulit gitu. Inilah yang ada dan inilah jalan pintas yang dilakukan oleh PSSI sejak eranya Ibul sampai sekarang. Baik, Bung Nigara, kita tahan terlebih dahulu perbincangan, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan simak komentar netizen terkait dengan kedatangan Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Indonesia. Baik, pemirsa, sambil kita menunggu, ini merupakan visual terkini di Bandara Soekarno-Hatta, di mana rencananya asisten pelatih dari Patrick Kluivert yaitu Danny Lanzat dikabarkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Ia berangkat dari Bandara Bangkok menuju ke Indonesia dan mendarat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Patrick Kluivert sendiri, pelatih baru Timnas Indonesia, akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Ia berangkat dari Amsterdam, dari Bandara Schiphol Amsterdam, pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat pagi dini hari dengan menggunakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines dengan kode penerbangan KL809. Tentunya kita akan terus menunggu kedatangan dari pelatih Timnas Indonesia yang baru yang akan datang pada sore hari ini.
Dan pemirsa, dari unggahan media sosial Timnas Indonesia, beragam komentar menghiasi video tersebut. Sebagian besar mendukung keputusan PSSI mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Selain itu, dukungan demi dukungan juga dituliskan netizen untuk Timnas Indonesia. Baik, kita akan kembali menuju Bung Nigara untuk melanjutkan perbincangan kami. Bung Nigara, kalau misalnya kita melihat supporter ini terbagi dua, ada yang pro akan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, ada juga yang kontra begitu. Menurut Bung Nigara sendiri ini seperti apa? Ya normal Andra ya, sesuatu tuh selalu ada dua sisi, itu normal banget gitu ya, normal. Kenapa? Karena tadi seperti saya katakan ya, Sintayong sudah membawa tim nasional sepak bola Indonesia seperti saat ini 3 level ke Piala Asia. Ini nggak pernah dilakukan, nggak pernah terjadi sejak PSSI lahir 1930 sampai saat ini. Di tangan Sintayong langsung atau tidak langsung gitu ya, suka atau tidak suka, faktanya itu ada, itu yang terjadi. Tetapi yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana tim nasional kita, di mana bangsa Indonesia itu ada di situ. Bangsa Indonesia itu bukan ada di pelatih Sintayong atau di pelatih Kluivert. Itu menurut saya, kita bisa berbeda dalam pandangan gitu. Nah, sekarang yang ada ini, PSSI sudah melakukan ini secara formal, secara resmi melakukan hal ini. Ya kita dukung dong di tim nasional kita. Kenapa? Karena kita cintanya kan bangsa kita, bukan kita cinta pelatih kita gitu. Yang kita cintai adalah bangsa kita. Nah, bangsa kita ada di harapan ini gitu. Nah, sekarang kita dukung ini. Tapi bahwa ada yang tetap mencintai Sintayong, well nggak apa-apa, boleh. Saya termasuk salah satu di antaranya adalah orang yang tidak langsung ya, orang yang tidak langsung, karena waktu itu saya staf khususnya Pak Jadidin Amali pada saat di Manila gitu ya. Dia tuh ikutlah dalam penentuan, tidak langsung sebagai penentu tidak, tapi ikut memberi masukan tentang Sintayong pada saat itu. Karena bayangan saya waktu itu adalah Pak Heng Soo itu pelatih Vietnam gitu. Nah, tetapi Sintayong berbeda ternyata dengan itu. Nah, sekarang Sintayong sudah membawa seperti ini. Nah, sekarang ada PSSI secara formal sudah menghentikan Sintayong dan kemudian mengganti dengan Patrick Kluivert, Pastor dan Lansat. Nah, ayo kita berdoa, bukan untuk kalau kita mencintai Sintayong, kita nggak usah doain pelatihnya, kita doain tim nasionalnya. Bagi mereka yang tidak mencintai Sintayong sudah beralih, ya kita doain juga gitu. Kenapa? Karena yang penting adalah tim nasional, bisa atau tidak tim nasional kita ini menjadi lebih baik sekarang. Apa yang ditinggalkan Sintayong ini, kalau kita boleh mengistilahkan angka 1 sampai 10, Sintayong ini udah di angka 6 angka 7. Kenapa? Itu tadi 3 level ke Piala Asia. Ini nggak gampang gitu, nggak gampang. Dan itu belum pernah terjadi. Sekarang terjadi gitu. Nah, karena sekarang untuk mencapai 10 kan tinggal 3 sampai 4 lagi gitu. Nah, kenapa kita nggak lakukan itu? Nah, sekali lagi yang perlu kita lihat adalah bagaimana tim nasional kita. Bahwa di belakang itu masih ada terjadi friksi soal Sintayong, soal Kluivert segala macam, pemberhentian segala itu urusan yang berbeda. Sekarang di tim nasional ini, yuk sama-sama kita dukung di tim nasional kita. Kita berikan support yang terbaik untuk tim nasional kita. Begitu, Andra. Baik, terima kasih banyak Bung Nigara sudah bergabung bersama. Andra ini sama anak saya yang botot, namanya Andra juga. Berarti sama ya Bung ya. Bung Nigara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama iNews hari ini. Kita tentunya berharap bahwa Patrick Kluivert bisa membawa kemajuan bagi timnas Indonesia. Terima kasih Bung, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.